Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Allah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang besar dan tidak pernah diberikan kepada orang sebelumnya maupun orang sesudahnya hingga hari kiamat. Allah memberikan ilmu dan hikmah kepadanya, mengajarkannya suara burung serta suara hewan-hewan, dan jin pun tunduk kepadanya. Dia memiliki kemampuan untuk memenjarakan jin yang tidak patuh pada perintahnya. Di antara nikmat Allah yang lainnya, yaitu Allah menjadikan tentara Nabi Sulaiman terdiri dari burung-burung, manusia, dan jin. Dia memahami bahasa mereka, hingga pada suatu hari Sulaiman keluar untuk memeriksa pasukannya. Maka ketidakhadiran Hudhud pun diketahui. Dia marah dan memutuskan akan menghukum Hudhud atau bahkan membunuhnya, kecuali jika dia memiliki alasan yang kuat yang menyebabkan ketidakhadirannya itu. Tak lama kemudian, Hudhud datang dan berkata, "Aku datang membawa pesan tentang kabar yang bernama kota Saba yang berada di Yaman. Aku mendapati mereka diperintah oleh seorang wanita yang telah Allah berikan kekuatan dan kekuasaan. Hanya saja setan menyesatkan mereka sehingga mereka menyembah matahari dan tidak menyembah Allah." Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Hudhud, Nabi Sulaiman menulis sebuah surat dan memberikannya kepada Hudhud supaya disampaikan kepada Bilqis dan kaumnya. Surat itu berisi ajakan supaya Bilqis dan kaumnya mendatanginya dalam kondisi berserah diri. Ketika surat tersebut telah sampai pada Bilqis, dia memperlihatkan surat itu kepada para pembesar kaumnya. Dia bermusyawarah dengan mereka terkait isi surat itu. Mereka pun menceritakan kekuatan Sulaiman dan sulit mengalahkan tentaranya kepada sang ratu. Mereka menyarankan kepada sang ratu supaya menemui Sulaiman dan tunduk kepadanya. Kemudian sang ratu pun melakukan perjalanan menuju kerajaan Sulaiman dengan mempersenjatai diri. Pada saat itu juga, Sulaiman tahu bahwa Bilqis sedang berada di perjalanan untuk menemuinya. Dia pun duduk di tengah-tengah pemimpin kaumnya dan pemimpin tentara serta pemimpin ulama yang ingin mengutarakan keputusannya, yaitu hendak menyampaikan kekuatannya yang ia bayar dengan masuk Islamnya sang ratu. Sulaiman pun bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, siapa gerangan yang mampu membawa singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya sebelum sang ratu sampai. Singkat cerita, sampailah singgasana sang ratu ke hadapan Sulaiman sebelum sang ratu datang, dan dia pun bersyukur kepada Allah. Dan ketika sang Ratu Bilqis sampai, dia melihat singgasana Raja Sulaiman sangat mirip dengan singgasana miliknya. Lalu ia tahu bahwa singgasana tersebut merupakan singgasananya, dan Allah pun menyinari hatinya dengan cahaya Islam. Kisah ini dikisahkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-44. Hikmah dari kisah ini adalah, yang pertama, kita harus mengakui karunia Allah dan anjuran menunjukkan nikmat-nikmatnya kepada orang lain. Yang kedua, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus bersikap tegas dan adil. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, semoga mendapat hikmah darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.